Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan yang ke-11. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, seringkali ketika mendengarkan atau menerima permohonan wujud-wujud doa yang dititipkan untuk saya doakan, ada beberapa permohonan yang selalu muncul. Yang pertama adalah terkait dengan kesehatan, supaya sembuh dari sakit penyakit dan bisa pulih kembali, sehat kembali. Yang kedua yang terkait dengan pekerjaan, ya, supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga terkait dengan ujian kelulusan, entah itu juga terkait dengan pekerjaan. Misalnya kelulusan juga untuk pendidikan supaya ke depan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ya. Tapi juga terkait dengan relasi supaya dipersatukan, entah itu relasi dalam pacaran maupun relasi suami istri. Dan juga ada permohonan-permohonan yang lain, termasuk juga di dalamnya ada permohonan untuk orang yang sudah meninggal supaya didoakan. Permohonan juga supaya dilindungi dari yang jahat, ya. Ada permohonan juga supaya diberikan rezeki dan masalah keuangan supaya bisa teratasi. Berbagai permohonan-permohonan yang disampaikan ini menunjuk bahwa kita manusia ini rapuh, kita manusia ini lemah dan tidak bisa menguasai seluruhnya, tidak bisa untuk mengendalikan seluruhnya. Kita perlu kuasa Tuhan, maka kita juga perlu untuk berdoa. Hari ini Yesus dalam khotbah di bukit mengajarkan bagaimana supaya bisa berdoa dengan baik dan benar. Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Ketika kamu berdoa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu Yesus mengajarkan doa yang agung yang biasa kita doakan, yaitu doa Bapa kami. Dan dalam doa Bapa kami ini ada 7 permohonan yang disampaikan oleh Yesus. Seperti juga kalau mengampuni bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali misalnya. Atau juga ketika kita melihat dari angka 7 ini, angka yang boleh dibilang angka kesukaan dari Matius, penginjil Matius. Ia memang seorang Yahudi dan juga angka kesukaan sebetulnya orang-orang Yahudi. Karena memang Injil Matius dituliskan untuk orang-orang Kristen Yahudi, ya, dari keturunan Yahudi. Jadi dengan angka 7 ini sebetulnya satu angka kesempurnaan. Dan dalam doa, selain kita pujian kepada Allah, tapi juga dalam permohonan-permohonan, penegasan penting dari Yesus untuk kita sekalian pada bagian akhir, yaitu jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan ini menjadi juga satu pemulihan pembebasan. Pembebasan kita dari juga dosa-dosa kita, tetapi juga pembebasan untuk orang lain. Pembebasan mengampuni kesalahan orang lain. Juga seperti kita mengampuni kesalahan kita sendiri yang barangkali kurang untuk menjaga kesehatan sehingga kita gampang sakit. Atau juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita supaya hati kita bisa tenang dalam kehidupan ini. Mari kita juga saudara, kita berusaha untuk senantiasa berdoa dengan baik dan benar. Yang inti di sana bukan supaya kita doa bertele-tele panjang-panjang supaya dilihat orang, tetapi supaya kita berdoa itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, taat pada kehendak Allah, dan juga kita memohon karunia yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.